Halo semua, kita lanjut lagi belajar HSK 4 secara otodidak dan hari ini kita masuk ke video yang ke-33. Nah, 我们现在就开始上课. Seperti biasa, kita akan mulai lihat dari list kosakatanya dulu. Kita masuk ke 202, taifu. Ya, teman-teman coba untuk baca barengan ya. Taifu artinya dokter. Nah, apa sih bedanya taifu dengan iseng? Kalau zaman dulu, taifu itu kayak tabib gitu ya, yang berhubungan dengan pengobatan tradisional. Kalau untuk sekarang ini, taifu dan iseng itu udah sama persis, nggak ada perbedaan lagi. Berikutnya, 203, zhiwu. Zhiwu, tanaman atau tumbuhan. Nah, kalau yang bergerak ya, tong. Kita sebutnya tongwu alias binatang, ya, tongwu. Berikutnya 204, yanjiu. Yanjiu artinya penelitian, jadi bisa sebagai kata benda atau bisa juga artinya meneliti, ya, kata kerja, mengamati atau mendalami. Nah, kadang-kadang riset atau survei itu juga bisa pakai kata yanjiu. Nah, yang paling sering kita temukan itu biasanya adalah yanjiu sheng. Yanjiu sheng itu artinya adalah S2 atau murid S2. Oke, kalau diartikan sebagai belajar S2 itu biasanya pakai kata kerja tu yanjiu sheng. Kenapa S2 itu pakai kata yanjiu sheng? Ya mungkin karena kalau S2 itu banyak melakukan penelitian, jadi pakai kata yanjiu sheng. Hao, berikutnya 205, chao guo. Chao guo artinya melampaui atau melewati. Berikutnya 206, sanpu. Sanpu artinya berjalan. Nah, kalau pao itu lari, kalau pao pu artinya jogging. Nah, kalau sanpu itu artinya jalan aja, take a walk ya, jalan-jalan santai. Biasanya itu merefer ke jalan-jalan santai untuk nurunin makanan, itu biasanya pakai kata sanpu. How? Dan di sini kita nggak ada ciyong fa, tapi kali ini ada sedikit grammar. Kalau kita misalnya ngomong kata nunggu, itu gimana ngomongnya? Teng, oke? Terus kalau kita tambahkan supaya terdengar santai, kita bisa bilang teng isya atau teng teng. Jadi kalau pengulangannya jadinya teng-teng. Oke. Nah, di sini tadi kata sanpu. Bentuk pengulangannya kita bilang san-sanpu. Oke. Nah, kenapa san-sanpu? Bukan kita bilangnya sanpu. Karena sanpu ini adalah kata verb atau lihetongse atau kata kerja yang sebenarnya itu belakangnya itu adalah objek, adalah barang. Oke. Dia nggak murni kata kerja. Cuman yang di depannya doang kata kerja. Jadi kalau ada pengulangan jadinya san-sanpu. Atau kalau kita bilang jalan sebentar, kita bilangnya jadi san ihor pu, ya, bukan san pu ihor. Itu kurang tepat kalau secara grammar. Nah, contoh lain dari clutter verb adalah changke, ya, nyanyi, changke. Tapi kan sebenarnya ke itu adalah lagu, ya, kata benda. Makanya kata kerja yang sebenarnya adalah chang aja. Jadi bentuk pengulangan jadinya chang changke. Atau kalau kita selipin chang hor ke, nyanyi sebentar. Atau nyanyi sebuah lagu, chang shou ke, jadinya nyelip di tengah, ya. Dan berikutnya contoh lainnya adalah pang pang mang. Oke, dari kata pang mang jadinya pang pang mang. Nah, di kolom komentar teman-teman coba untuk cari lagi clutter verb apa lagi sih yang teman-teman tahu dan kalau bentuk pengulangannya jadinya seperti apa. 好，那接下来呢，我们一起来读一下这里. Nah, berikutnya kita baca sama-sama di sini ada bacaannya. Kewen. Kita lihat penggunaan kata-kata barusan. Teman-teman coba untuk perhatikan penggalan kalimatnya, penekanannya, dan intonasi naik turunnya. Oke? Kita mulai. 小李说，我最近眼睛总是跳。大夫说，因为我长时间看电脑，眼睛太累。小林说，长时间坐在电脑前面工作，眼睛很容易累。最好是每过1小时就休息休息，然后再开始工作。小李说，医生也这么说，他还告诉我要多向远处看看，尤其是多看看绿色的植物。小林说，长时间对着电脑不仅对眼睛不好，身体也会不舒服。研究发现，如果人一天静坐超过6小时，就会影响身体健康。小李说：“是啊，像咱们这些久坐办公室的人要注意，有时间应该多站起来
活动活动。小林说：“好，咱们午饭后就去附近的公园散散步吧。” Hao, kita lihat sama-sama di sini artinya. Dari awal, Xiaoli说我最近 ya saya belakangan ini 眼睛总是跳, matanya sering lompat. Ya, sebenarnya bukan lompat tapi berkedip maksudnya. Jadi tiao ini bisa diartikan lompat, tapi kalau misalnya 眼睛跳 artinya berkedip. Nah, kalau kita bilang sin tiao itu apa? Jantungnya kenapa? Sin tiao itu adalah detak jantung, oke? Bukan jantungnya lompat ya. 大夫说因为我长时间看电脑 Kata dokter karena saya lihat komputer untuk waktu yang panjang. 眼睛太累 ya, matanya terlalu capek. 小林说长时间坐在电脑前面工作 ya, bekerja duduk di depan komputer untuk waktu yang lama itu 眼睛很容易累, mata jadi gampang capek. 最好是 baiknya 每过1小时 setiap berlalu 1 jam 就休息休息 istirahat dulu. 然后再开始工作 baru kemudian mulai kerja lagi. 小李说医生也这么说 dokter juga ngomong seperti itu. 他还告诉我 dia juga ngasih tahu saya 要多向远处看看 ya. Perlu perbanyak melihat ke kejauhan. Oke, 远处itu adalah posisi yang jauh, tempat yang jauh. 尤其是多看看绿色的植物 terutama ya, perbanyak lihat tumbuhan hijau. 小林说长时间对着电脑 ya, menatap atau berhadapan dengan komputer untuk waktu yang panjang 不仅对眼睛不好 tidak hanya nggak bagus untuk mata, 身体也会不舒服 badan juga bisa nggak enak, nggak nyaman. 研究发现 nah, penelitian menemukan bahwa 如果 ya, kalau ren yi tian orang itu dalam satu hari 静坐 duduk diam 超过6小时 melebihi 6 jam 就会影响身体健康 akan mempengaruhi kesehatan badan. Xiao Li bilang, 是啊, betul. 像咱们这些 seperti kita ya, 这些久坐办公室的人 ya, orang-orang yang lama duduk di kantor 要注意 harus perhatikan. 有时间 应该多站起来活动活动. Kalau ada waktu itu seharusnya atau sebaiknya itu banyakin berdiri untuk gerak-gerak. Ya. Lalu Xiaolin bilang, 好，咱们午饭后就去附近的公园散散步吧. Oke, kalau gitu setelah makan siang kita pergi ke taman di dekat sini untuk take a walk, untuk jalan. 好, semoga teman-teman bisa paham bacaan ini dan kenapa setiap kata-katanya itu digunakan, oke? Jadi semuanya itu harus make sense, harus nyambung. Kalau masih ada yang bingung, kalau masih ada pertanyaan, kenapa pakai kata ini ya? Yang ini apa sih artinya? Teman-teman bisa coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Hapuha. Nah, berikutnya untuk mengetes pemahaman teman-teman dari bacaan barusan, kita coba jawab di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, 长时间坐在电脑前面工作好不好？为什么？ Kalau kerja, duduk di depan komputer untuk waktu yang panjang itu bagus nggak sih? Dan kenapa? Nah, kalau tadi dijelaskan nggak bagus ya. Karena kalau duduk terlalu lama itu matanya gampang capek dan badannya juga bisa terpengaruh. Nah, 怎么说呢？长时间坐在电脑前面工作对身体不好，因为眼睛很容易累。而且研究发现，如果人一天 静坐超过6个小时，身体就会不舒服。好， di pertanyaan yang kedua, 要是你需要长时间用电脑工作，你会怎么保证自己的身体健康？ Kalau kamu perlu bekerja dengan waktu yang panjang menggunakan komputer, kamu akan gimana supaya untuk menjamin badanmu tetap sehat? Nah, tadi pertama untuk menjaga mata ya, kita bisa melihat ke kejauhan dan juga melihat ke tanaman hijau. Sedangkan untuk badannya bisa banyakin berdiri dan gerak-gerak. 怎么说呢？要保护眼睛，我们可以多多看看远处和绿色植物。那如果要保护身体，我们可以多站起来活动活动。
Hao, dan berikutnya di sini adalah list kosakata yang kita pelajari hari ini. Teman-teman coba untuk bikin kalimat dengan kata chao guo di nomor 205. Dan berikutnya kita coba lihat sama-sama PR dari video sebelumnya. Siapa yang udah ngerjain dan bener apa enggak. Hao, pertama kita lihat @Brian strip FD 7 Cafe. 因为我工作时间太长，来不及给你打电话。好，这句话没毛病ya. Artinya karena saya jam kerjanya sangat panjang, jadinya nggak keburu nelfon kamu. 很好，这句话没毛病ya. Berikutnya @JennyLee2328 不好意思，我不能再去你家了，恐怕我来不及去机场。很好ya. Sorry, saya nggak bisa ke rumahmu lagi. Takutnya nggak keburu ke bandara. 很好，这句话没毛病，很好。Berikutnya @Yanandra strip W4Q. 因为迟到了，我来不及吃早饭ya. Karena sudah terlambat, saya nggak keburu makan sarapan. 很好啊，这句话也没毛病ya. Berikutnya @AndriPonicolas. 我差不多该走了，不然可能来不及。Saya kurang lebih ya, sudah hampir perlu jalan. Kalau enggak, mungkin nggak keburu. 很好啊. Tapi baiknya di ujungnya ditambahkan kata le supaya lebih sempurna aja ya. 我差不多该走了，不然可能来不及了，好不好？好, ini adalah video kita untuk hari ini. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol like. Yang pertama kali nonton channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya nggak ketinggalan dengan video-video yang bermanfaat lainnya. 那我们今天的视频就到此结束，谢谢大家，我们下一个视频再见。